Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gevi Raja Febrianti dengan NPM I032 akan menjelaskan mengenai alat produksi, analisis bahaya, dan penentuan titik kendali ikan bandeng asap sebagai salah satu tugas dari mata kuliah pengendalian mutu terpadu. Untuk pembahasan yang akan saya jelaskan meliputi pendahuluan, alur proses pengolahan bandeng asap, analisis bahaya, dan ada penentuan titik kendali. Pendahuluan. Bandeng merupakan salah satu komoditas perikanan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat dengan memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya yaitu memiliki kandungan protein yang cukup tinggi, rasanya yang gurih dan netral, harga yang relatif terjangkau, dan juga tidak mudah hancur ketika dimasak. Untuk kadar protein yang terkandungnya sendiri ini tuh mencapai sekitar 20 gram per 100 gram ikan. Bandeng asap yang biasa digunakan saat ini yaitu yang sudah tidak memiliki duri. Unsur yang paling berperan pada pembuatan bandeng asap ini yaitu ketika asap yang dihasilkan dari pembakaran kayu. Proses pengasapan akan menghasilkan efek pengawetan yang berasal dari beberapa senyawa kimia yang terkandung di dalam kayu tersebut. Komponen asap tersebut dapat dijadikan sebagai aroma, warna, antimikroba, dan antioksidan. Perubahan warna dari ikan asap yang terbentuk disebabkan oleh adanya interaksi antara senyawa karbonil yang berasal dari asap dengan gugus amino dari protein yang terdapat pada permukaan ikan. Warna kuning keemasan atau kuning kecoklatan yang terbentuk dari proses pengasapan merupakan warna yang bisa dijadikan sebagai indikator dalam menentukan mutu produk. Nah, yang selanjutnya yaitu alur proses pengolahan bandeng asap. Yang pertama ada penerimaan bahan baku yang terdiri dari ikan dan kayu, di mana kayu tersebut dilakukan proses pirolis atau pembakaran suhu 200-300 derajat Celcius dan asapnya melalui pipa ke distilator yang berisi air yang nantinya akan menghasilkan asap cair. Lalu untuk ikan tersebut sebelum diolah dilakukan pencucian terlebih dahulu lalu disiangi, kemudian direndam dalam larutan garam selama 2 jam. Setelah itu ikan direndam asap cair 2,5% yang ditambah dengan bawang putih dan ketumbar selama 15 menit. Setelah itu ikan ditiriskan terlebih dahulu. Apabila sudah tidak tersisa cairannya, maka dipanaskan di dalam oven selama 15 menit sehingga daya awetnya akan lebih lama. Selanjutnya ada analisis bahaya. Analisis bahaya yang pertama yaitu pada saat penyiangan dan pencucian ikan. Jenis bahaya yang ditimbulkan terdiri dari bahaya fisik, kimiawi, dan juga biologis. Untuk bahaya fisik sendiri terdiri dari ikan tidak bersih ketika proses pencucian dan masih tampak kotor. Untuk bahaya kimiawinya dapat menyebabkan bau busuk dan dapat tercampur bahan kimia. Sedangkan untuk bahan biologis yang ditimbulkan yaitu cepat mengalami pembusukan. Ketika jenis bahaya tersebut dapat dicegah dengan melakukan penanganan segera dan proses pencucian yang cepat dan tepat. Analisis bahaya yang kedua yaitu pada saat proses perendaman dalam garam. Bahaya fisiknya yaitu membuat tampilan produk menjadi jelek sehingga pada saat perendaman harus dilakukan secara merata. Untuk bahaya kimiawinya dapat menyebabkan bau busuk. Cara mencegahnya yaitu tubuh ikan tidak diperbolehkan terkena udara dari luar. Dan bahaya biologisnya yaitu cepat membusuk. Analisis bahaya yang ketiga yaitu saat pencucian kembali dan penyusunan dalam lemari. Bahaya fisik yang ditimbulkan yaitu ikan tidak bersih dicuci dan masih ada kotoran di dalamnya. Dan untuk bahaya kimiawi dapat menyebabkan bau busuk dan rasa yang pahit. Dan untuk bahaya biologisnya ikan akan cepat mengalami proses pembusukan. Sehingga dapat dicegah dengan proses pencucian dan penanganan yang benar. Analisis bahaya yang keempat yaitu proses pengasapan selama 2-10 jam. Bahaya fisiknya yaitu dapat mengakibatkan warna menjadi gelap kemerahan, bahaya kimiawinya menyebabkan bau asam dan bau apek, dan untuk bahaya biologisnya yaitu dapat mengalami proses pembusukan. Cara pencegahannya yaitu dengan proses penanganan yang tepat dan benar. Analisis bahaya yang kelima yaitu pada saat pengeluaran dari lemari asap lalu proses pendinginan. Dapat menimbulkan bahaya fisik berupa tekstur rusak dan keras sehingga jangan sampai terbakar.
Lalu untuk bahaya kimiawinya, dapat menimbulkan bau tengik sehingga harus segera didinginkan dan bahaya biologisnya dapat menimbulkan jamur. Oleh karena itu, harus segera dilakukan proses pengemasan. Yang selanjutnya yaitu penentuan titik kendali. Adapun cara untuk menentukan titik kendali ditentukan berdasarkan pohon keputusan titik kendali. Diagram berikut merupakan pohon keputusan titik kendali. Q1 yaitu apakah ada bahaya pada langkah tersebut? Jika ya, maka lanjut ke Q2 dan jika tidak, bukan CCP. Lalu Q2 yaitu apakah ada pengendalian terhadap bahaya yang diidentifikasi? Jika ya, maka lanjut ke Q3 dan jika tidak, maka bukan CCP. Lalu Q3 yaitu apakah langkah tersebut dirancang untuk mengurangi bahaya menuju tingkat yang dapat diterima? Jika ya, maka termasuk CCP, dan jika tidak, maka masuk ke Q4, yaitu dapatkah kontaminasi melebihi batas yang dapat diterima atau sampai batas yang tidak dapat diterima. Jika ya, lanjut ke Q5, dan jika tidak, maka bukan CCP. Tabel tersebut merupakan hasil dari penentuan titik kendali. Berdasarkan tabel decision tree, dapat disimpulkan bahwa pada proses pembuatan bandeng asap, yang termasuk critical control point atau CCP, yaitu pada saat proses penggaraman dan pengasapan. Cukup sekian penjelasan dari saya, semoga informasi tersebut memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.